Anies sekarang itu bisa dipastikan bahwasanya dia sudah positif menjadi gelandangan politik. Dibandingkan dengan Anies, Ganjar masih punya nilai jual dibandingkan Anies. Semuanya selamat bergabung kembali di channel Ujang Halu. Salam sejahtera buat kalian yang baru menemukan channel ini atau baru berkunjung ke channel ini. Merapatnya PDIP ke Bapak Prabowo Subianto bikin anak abah panik setengah mati. Kenapa? Suara 16% lebih dipilih Bapak Prabowo ketimbang suara 24%. Kali ini kita akan menyimak sebuah analisa luar biasa dari Opung Parbelak yang menurut saya pribadi ini analisanya masuk akal, tapi kalian juga nanti bisa coba dicermati lagi ya analisa dari Opung Parbelak ini apakah memang relate gitu dengan kenyataan. Nah, tanpa berlama-lama kita langsung saja menuju ke videonya, mari kita mulai. Aduh, kembali ke si Refli Harun. Jadi begini dulu ya, jadi begini. Jadi kalau bicara tentang Refli Harun dan kawan-kawan, ya tentang forum tanah air itu kita udah tahu isi-isinya siapa dan juga isi kepala orang itu seperti apa, ya. Dan kualitas kenegaraan orang itu seperti apa, jiwa nasionalisme orang itu seperti apa. Udah tahu kita, udah paham kita. Refli Harun, Dim Samsudin, setelah itu Faisal Assegaf, walaupun tidak ada di dalam forum, setelah itu ada siapa namanya lagi itu Gatot Nurmantio, setelah itu ada Sunarko, ada lagi siapa namanya Din Samsudin, ya aku udah dua kali kusebutkan ya. Setelah itu ada Said Didu, ya dan ada beberapa orang lainnya juga ya. Jadi begini ku bilang sama kalian ya. Jadi orang yang paling merana pada saat ini adalah kelompok mereka. Kenapa bilang yang pertama ya? Perasaan mereka makin merana ketika ternyata di depan mata secara terang benderang PDI mendekat sama Prabowo. Kenapa mereka sakit hati? Mereka kan kaum 24%. Nah, mereka nggak terima. Kok yang mendekat yang 16%? Kok yang dapatan yang 16%? Makanya mereka kayak cacing kepanasan. Gitu loh, udah paham ya? Paham ya? Paham ya? Ya paham. Ini kita bikin analisa kampungannya aja lah dulu. Biar paham dulu kita. Cemana mau dibilang lagi, Opung Parbelak kan orang kampung ya kan? Jadi cara penyampaian orang kampung aja supaya apa? Supaya orang-orang yang dianggap kampungan, ya pemilih-pemilih yang dibilang kampungan ini supaya bisa lebih cerdas. Jadi begitu, ya kan? Orang itu sakit hati karena apa? Kok bisa kaum 16% yang bisa dapatan? Yang 24% kok nggak bisa dapatan? Ya, jadi begini ya, kalau misalnya kita analisa ini, kita pikir-pikir dulu ya. Kenapa ya Ganjar 16% ya itu mendapatkan bisa dikatakan bisa mendapat tempat lah, mendapat hati di Bapak Prabowo ya. Dan kenapa Anies Baswedan tidak mendapatkan tempat atau tidak mendapatkan hati di di lingkarannya Bapak Prabowo ya. Sekarang begini, kalau dari analisaku ya, kalau Ganjar kemarin dia itu kan maju mewakili, ingat ya, mewakili ambisi dari Megawati. Ambisi itu apa? Ambisi untuk tetap menang 3 periode untuk pemilihan presiden, ya kan begitu. Nah, ketika Ganjar kalah, ya akan yang berkepentingan itu antara Prabowo dan Megawati sekarang, bukan lagi antara Prabowo dengan Ganjar. Karena apa? Karena Megawati adalah ketua umum, ya, dan juga Prabowo juga sebagai presiden terpilih juga sama-sama ketua umum, kan begitu. Nah, ya, jadi bisa dikatakan kalau misalnya dikatakan rekonsiliasi akan lebih mudah terjadi antara Prabowo dengan Megawati dibandingkan Prabowo dengan Anies. Kita lihat dari sisi Aniesnya. Ya, kalau Anies bisa dikatakan
Dia mewakili, tidak mewakili partai. Dia tidak mewakili rakyat. Dia hanya mewakili ambisi diri sendiri. Ya, jadi kalau bisa dikatakan untuk Anies, bukan partai yang mengakomodir Anies, tapi Anies lah yang memperalat partai. Ya, gampangnya begini, sederhananya begini. Jadi kemarin itu, ya, yang digendong oleh Anies, bukan menggendong Anies kalau aku bilang ya, yang digendong oleh Anies itu ada Nasdem, ada PKS, dan ada PKB. 3 partai besar ini. Nah sekarang kan tiga-tiganya kan sudah pindah ke Kim, ke barisannya Bapak Prabowo, ya. Nah, Anies walaupun 24%, tidak ada artinya apa-apa 24% itu tanpa ada partai pendukung. Makanya bisa dikatakan kan, kalau sekarang ini Ganjar dibandingkan dengan Anies, Ganjar masih punya nilai jual dibandingkan Anies. Gitu, karena apa? Karena backupnya itu PDIP. Nah, Anies sekarang itu bisa dipastikan bahwasanya dia sudah positif menjadi gelandangan politik. Ya, mau mengharapkan apa? Kenapa dia tidak mendapatkan mendapatkan tempat di lingkarannya Bapak Prabowo? Yang pertama, dia bukan ketua umum. Lo Anies kan sudah bikin apa? Sudah bikin partai, betul. Udah disahkan belum? Belum. Jadi belum bisa dia dipanggil ketua umum. Lebih di atas kelasnya Faisal Assegaf daripada si Anies. Itu yang pertama, dia bukan ketua umum. Yang kedua, Prabowo dengan segala pertimbangannya dan juga setiap penasehat politiknya, ya, mereka akan selalu berusaha untuk menjauhkan Anies dari Bapak Prabowo. Karena apa? Karena satu, ya, pengkhianatan tidak bisa ditawar-tawar. Ganjar tidak pernah mengkhianati Prabowo. Karena apa? Karena Ganjar tidak pernah hutang budi sama Prabowo. Anies pernah hutang budi sama Prabowo. Makanya dikatakan Anies itu pengkhianat. Ya, ingat, seorang pengkhianat tidak akan bisa mendapat tempat di tempat tuannya yang semula. Gak akan mungkin itu, ya. Gak akan pernah. Contoh, ya, bisa dikatakan pencuri masih bisa dimaafkan, pembunuh masih bisa dimanfaatkan, ya. Dan kejahatan-kejahatan lagi bisa dimaafkan. Tapi kalau pengkhianat, ini orang yang dihianati ini akan was-was terus ini, ya kan begitu. Nah sekarang ya Anies Baswedan kalau bisa dikatakan secara power dia udah nggak punya power lagi, ya. Orang-orang partai sudah menjauh semua dari dia, ya. Nasdem menjauh, PKB menjauh, dan juga PKS menjauh. Nah sekarang ya yang menjadi andalannya Anies itu adalah Refli Harun dan kawan-kawan, gitu loh. Masalahnya kekuatan mereka nggak seberapa. Ya, jadi begini, ya. Kenapa ini? Ingat ini ya. Jadi kenapa Refli Harun dan kawan-kawan? Aku sebutkan dan kawan-kawan aja lah. Soalnya malas sekali aku nyebutkan orang ini namanya satu persatu. Ya, kita anggaplah Anies ini bagian dari mereka ya. Kita anggap ya, walaupun mereka punya kelompok tersendiri ya. Jadi kenapa yang namanya Refli Harun ya dan juga kawan-kawannya yang lain ngotot untuk memenjarakan Joko Widodo, ya? Kenapa mereka itu ngotot untuk mengadili Joko Widodo? Kenapa mereka itu ngotot untuk betul-betul menjatuhkan wibawa Joko Widodo? Ya, kenapa? Yang jadi pertanyaannya begini, ya. Ketika Joko Widodo sudah rusak reputasinya, sebetulnya bukan rusak sih, ya. Dirusak. Ketika ini pikiran mereka ya, bukan pikiran kita ya. Ini pikiran mereka. Aku akan memakai cara mereka berpikir, bukan caraku berpikir. Ya. Ketika kita sudah rusak ya citranya Joko Widodo dan kita bisa rusak reputasinya Joko Widodo, sudah pasti ya power Joko Widodo akan berkurang. Karena apa? Karena Joko Widodo akan kekurangan atau kehilangan kepercayaan dari masyarakat.
Ketika Joko Widodo sudah kehilangan kepercayaan dari masyarakat, ya, disitulah kelompok-kelompok ini masuk, ya, untuk mengambil menjadi bagian dari Bapak Prabowo. Kenapa mereka nggak langsung aja masuk menjadi bagian dari Bapak Prabowo? Karena apa? Karena Jokowi masih ada di dalamnya. Makanya, ingat ini ya. Makanya mereka getol bagaimana meruntuhkan Jokowi, memakzulkan Jokowi, dan juga mereka itu merusak reputasi Jokowi. Dan kalau bisa juga melengsarkan Gibran sebelum waktunya. Karena apa? Karena mereka ingin mengambil tempat Joko Widodo sehingga mereka bisa mempengaruhi kebijakan-kebijakan yang diambil oleh Bapak Prabowo. Karena itulah yang mereka lakukan tahun 2014-2019. Ini kan orang-orang Prabowo semua ini, bisa dikatakan. Ini pentolan-pentolannya tim Prabowo ini kemarin ini. Iya, betul. Tapi sayang sekali sekarang Prabowo sudah berpindah ke lain hati. Karena apa? Prabowo sudah menemukan orang yang satu visi, yang satu misi untuk memajukan Indonesia menjadi Indonesia emas. Makanya mereka akan memframing masyarakat ya bahwasannya Bapak Prabowo dengan Bapak Jokowi itu sekarang situasinya sedang tidak baik-baik saja. Karena apa? Karena mereka sedang memframing masyarakat bahwasannya mereka akan mengambil hati Bapak Prabowo sehingga Joko Widodo akan bergeser jauh menjauhi Bapak Prabowo dan mereka lah yang ada di samping Bapak Prabowo. Itu yang mereka mencoba untuk yakinkan kepada masyarakat. Tapi gagal total. Nah, itulah analisa dari Opung Parbelak ya. Menurut saya pribadi sih ini analisanya ya relate banget ya dengan keadaan sekarang. Memang kenyataannya seperti itu. Kan PDIP sekarang merapat ke kabinetnya Bapak Prabowo ya. Dan sekarang juga situasi dan kondisinya Abah Anies sekarang yang bisa dibilang sudah tidak memiliki power ya, sehingga memang ada kemungkinan hanya mengandalkan Refli Harun dan kawan-kawan ya. Nah, coba kalian juga apabila barusan disimak dengan baik-baik ya analisa dari Opung Parbelak, kalian punya pendapat, kalian punya mungkin analisa yang berbeda, silakan di kolom komentar. Mari kita diskusikan. Ujang ucapan terima kasih kepada kalian yang sudah mampir nonton bareng. Semoga kalian dan keluarga selalu diberi kesehatan. Ujang Halu pamit, terima kasih.